Hi, good morning, my dear students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now we will start our lesson, but before it, let we take the pray first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Okay, now let's see our topic today in tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran pertama, pembelajaran 1. Kita baca bersama-sama. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama ada di situ tanda S, berarti tanda di samping artinya kendaraan dilarang berhenti. Lalu P di garis, tanda di samping dilarang parkir. Garis hitam putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut juga dengan zebra cross. Coba gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas, lalu tuliskan arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu lalu lintas, dan perilaku yang tidak sesuai adalah, perilaku yang tidak sesuai yaitu berhenti di tempat yang salah, parkir sembarangan, dan menyeberang jalan dengan sembarangan. Jadi tidak boleh menyeberang jalan dengan sembarangan ya nak. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Nah, kamu lengkapi nanti tabel berikut ini seperti yang Miss buat. Ada tanda kendaraan dilarang berhenti. Huruf S dikasih silang. Yang kedua, kendaraan dilarang parkir. Tanda P dikasih garis. Lalu itu ada orang menyeberang di tanda garis hitam dan putih, artinya tempat menyeberang jalan. Lalu yang keempat itu ada tanda lampu warna merah, hijau, dan kuning. Nah, artinya adalah ada lampu pengatur lalu lintas. Nah, itu adalah contoh rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, gambar itu nanti bisa kamu lihat di buku kamu halaman 119. Coba kamu menghias gambar bus berikut ini. Hiaslah dengan menggunakan garis dan titik-titik agar lebih menarik. Nah, untuk gambar kreasinya nanti kamu lihat di halaman 120 ya nak. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran 1. Sekarang kita masuk di tema 8, subtema 3, Aku Suka Bertualang, di pembelajaran kedua. Kita baca teksnya bersama-sama dengan judul Mengenal Budaya Indonesia.
Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Coba perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan yang ada di antara mereka. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda-beda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman dan mereka juga menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Maka Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu satu Indonesia. Nah, jangan lupa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya nak. Ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu artinya adalah daerah longsor. Di samping mobil kan itu ada tanah bergumpal. Itu artinya daerah longsor. Jadi harus hati-hati. Yang kedua itu tanda P dikasih garis berarti dilarang parkir. Lalu gambar yang ketiga adalah jalan licin. Nah, perhatikan di situ mobilnya. Lalu yang keempat ada huruf S dikasih cross, dikasih garis, itu dilarang berhenti. Lalu gambar yang kelima itu artinya jalan berkelok, ada tanda panah dikasih kelok, itu jalan berkelok-kelok. Kita jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Jawabannya agar pengguna jalan mengetahui kondisi jalan yang akan dilalui dan harus lebih berhati-hati. Indonesia juga memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin.
Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebutnya gobak sodor atau gobak. Nah, permainan ini sangat mengasyikkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, demikian untuk pembelajaran 1 dan 2 di subtema 3. Now, let we take the pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugas kamu secara mandiri ya nak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.